Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Mbak Vicky selaku dosen pembimbing dari pelajaran instalasi listrik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Saputra. Saya dari Teknik Listrik 1B dengan nomor NIM 200204040. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu sistem proteksi. Secara umum, sistem proteksi adalah pengaman yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik atau sistem tenaga listrik, semisal yaitu pada generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, agar tidak terjadi kondisi abnormal atau kegagalan dalam suatu sistem baik listrik maupun tenaga listrik tersebut. Ya, banyak beberapa manfaat sistem proteksi, diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat gangguan tersebut, dan yang kedua, melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan. Yang ketiga, dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. Yang keempat, mengamankan terhadap manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik tersebut. Batas tegangan sentuh yang aman bagi manusia, yaitu melalui tubuh dapat menimbulkan reaksi yang bermacam-macam tergantung dari besar lamanya arus tersebut yang mengalir. Ya, selanjutnya proteksi terhadap bahaya listrik. Proteksi untuk keselamatan selengkapnya meliputi yang pertama, proteksi terhadap kejut listrik. Yang kedua, proteksi terhadap efek termal atau efek panas. Yang kedua, proteksi terhadap arus lebih atau overcurrent. Yang keempat, proteksi terhadap tegangan lebih, khususnya akibat petir atau overheat, overvoltage. Yang pertama, proteksi terhadap kejut listrik. Satu, proteksi dari bahaya sentuh langsung, yaitu jika disentuh langsung bagian aktif perlengkapan atau instalasi listrik tersebut. Bahaya sentuh langsung dapat diatasi dan mengulangi dengan, yaitu yang pertama, proteksi dengan isolasi bagian aktif. Yang kedua, proteksi dengan penghalang atau selongkup. Yang ketiga, proteksi dengan penempatan di luar jangkauan. Dan yang keempat, proteksi tambahan dengan gawai pengaman arus sisa. Yang kedua, proteksi terhadap sentuh tidak langsung adalah sebuah pada BKT perlengkapan atau instalasi yang menjadi pertegangan akibat kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi dapat dicegah terutama dengan cara yang berikut. Yang pertama, perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik sesuai dengan standar operasional. Yang kedua, bagian aktif harus diisolasi dengan bahan isolasi. Bahan isolasi yang digunakan bisanya seperti karet atau plastik atau semacamnya. Yang ketiga, instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Cara memproteksi, yaitu cara proteksi terhadap sentuh tak langsung dalam kondisi gangguan meliputi satu, proteksi dengan pemutus suplai otomatis menggunakan sekring, pemutus sirkuit mini atau MCB. Begitu mengalami bisa seperti kelebihan beban maupun kelebihan tegangan, maka kita akan otomatis memutuskan MCB lewat sekring. Yang kedua, proteksi dengan gangguan dengan penggunaan perlengkapan kelas 2 atau dengan isolasi ganda. Yang ketiga, proteksi dengan alas bahan isolasi. Yang keempat, proteksi dengan ikatan pengama tegangan lokal bebas bumi. Yang kelima, proteksi dengan pemisahan listrik. Selanjutnya, proteksi terhadap efek termal. Efek termal tersebut yaitu seperti kelebihan suhu. Termal bisa panas yang berbahaya yang dapat dihasilkan oleh perlengkapan listrik, atau radiasi termal terutama efek berikut. Satu, pembakaran atau penurunan mutu degradasi bahan. Dua, resiko luka bakar. Yang ketiga, pemburukan fungsi dan keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Selanjutnya, proteksi dari kebakaran. Proteksi listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Instruksi pemasangan dari pabrikan. Perlengkapan magun pemasangan tetap yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi panas harus berada pada jarak yang cukup dari setiap
benda atau bagian bangunan pasangan sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat karena terkena suhu yang berbahaya. Selanjutnya, proteksi terhadap panas lebih atau overheat. Bisa semua piranti yang menghasilkan air panas dan uap panas harus diberi proteksi ketika didesain atau pada pemasangan terhadap panas lebih dalam kondisi pelayanan. Kecuali jika piranti secara keseluruhan memenuhi standar yang sesuai, maka pengaman harus dilaksanakan dengan sarana gawai tanpa riset sendiri yang sesuai, yang berfungsi tidak tergantung dari termostat. Jika piranti tersebut tidak menyuai keluaran bebas, maka harus dilengkapi dengan gawai yang membatasi tekanan air. Selanjutnya, proteksi beban lebih dan hubung pendek. Gawai proteksi disiapkan untuk memutus setiap arus beban lebih atau overload yang mengalir pada setiap pengantar di sirkuit atau suatu aliran sebelum arus tersebut dapat menyebabkan kenaikan suhu overheat yang merusak isolasi sambungan terminasi atau sekeliling penghantar. Gawai proteksi harus disesuaikan untuk memutus setiap arus hubung pendek yang mengalir pada penghantar sirkuit sebelum arus tersebut dapat menyebabkan bahaya karena efek thermal dan mekanik yang terjadi pada penghantar dan hubungan. Yang kedua, panas. Arus listrik akan mengalir jika suatu sumber tegangan dihubungkan pada sirkuit tertutup, terdiri penghantar, dan beban berupa pemanfaatan listrik atau lampu. Arus listrik yang mengalir dalam resistan dari suatu pemanfaatan listrik dan penghantar yang akan menimbulkan panas. Jika terjadi gangguan, misalnya terjadi hubung pendek pada bagian elemen pemanfaatan listrik atau jaringan resistan akan berkurang, maka arus listrik akan membesar dan menimbulkan panas yang berlebih pada konduktor dan dapat merusak instalasi listriknya. Dalam pembahasan proteksi tentu tidak luput kita dari sistem isolasi, di mana isolasi yaitu untuk memisahkan, misalkan pada kabel yaitu terdapat karet sebagai penyelubung agar aliran listrik tidak mengenai badan kita langsung saat melakukan pembenaran. Pengantar listrik dipisahkan dari sekelilingnya oleh bahan isolasi. Fungsi utama isolasi ialah agar tidak terjadi hubungan pendek antar fasa maupun antar fas dengan bumi dan tidak tersentuh oleh manusia. Kerusakan isolasi atau menurunnya tahanan isolasi dapat terjadi karena pemburuknya sifat isolasi, pengaruh waktu atau panas yang terus-menerus dideritanya, terkena kelembaban dan ditempeli debu sekitar. Selanjutnya adalah pengaman lebur. Gawai proteksi ini umumnya digunakan untuk yang pertama mengamankan hantaran, yang kedua mengamankan terhadap hubung pendek antar fas atau antar fas dengan netral atau bumi. Yang selanjutnya pengamanan terhadap hubung pendek dengan badan mesin. Persyaratan pengaman hubung pendek. A. MCB dan pengaman lebur harus memiliki daya pemutus sekurang-kurangnya sama dengan daya hubung di tempat pemasangan itu. Selanjutnya B. Pengaman lebur tipe D dengan arus nominal sampai dengan 25 ampere tidak boleh dipasang di belakang pengaman lebur dengan arus nominal lebih dari 200 ampere tanpa pengaman perantara. C. Pengaman lebur jika jenis terbuka tegangan rendah tidak digunakan lagi kecuali ditempatkan pada ruang khusus. Untuk instalasi rumah hanya digunakan pengaman lebur jenis patron ulir. Komponen pengaman lebur jenis patron ulir ialah rumah sekring, kop sekring, pas sekring, dan patron lebur. Berikut foto bagian-bagian pada pengaman lebur. Pengaman otomat. Pada kepalanya terdapat dua tombol, yang besar di tengah harus ditekan untuk menghubungkan sirkuit, sedangkan yang kecil di pinggir untuk membuka sirkuit. Begini contoh otomat. Selanjutnya adalah pemutus sirkuit mini atau MCB. Ini merupakan proteksi arus lebih yang disebabkan terjadi beban lebih dan arus lebih karena adanya hubung pendek. Jika pada suatu instalasi rumah mengalami kelebihan daya atau kelebihan beban, maka MCB akan
memutus dengan sendirinya, yaitu sebagai proteksi dalam instalasi rumah listrik, dalam listrik di rumah. Dengan demikian, prinsip dasar bekerjanya untuk memutus hubungan yang disebabkan oleh beban lebih dengan relay termis digunakan bimetal, dan pengaman hubungan pendek dengan relay arus lebih seketika digunakan elektromagnetik. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.